Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Saridianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem periodik unsur dan stoikiometri dasar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur merupakan susunan unsur-unsur kimia berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Partikel terkecil dari suatu unsur adalah atom, di mana atom terdiri atas proton dan neutron sebagai inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Dalam sistem periodik unsur terdapat 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu perkembangan sistem periodik unsur, yang kedua menentukan letak periode dan golongan suatu unsur, yang ketiga yaitu sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, pengembangan sistem periodik unsur terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengelompokan oleh Antoine Lavoisier, yang kedua pengelompokan unsur triade de Berener, yang ketiga pengelompokan unsur Octave Moulin, yang keempat tabel periodik unsur Mendeleev dan Lothar Meyer, yang kelima tabel periodik unsur modern terbagi menjadi 2 yaitu periode dan golongan. Selanjutnya yang B, menentukan letak periode dan golongan suatu unsur. Yang pertama golongan A. Elektron terakhir unsur golongan A berada di subkulit S atau P. Jika elektron terakhirnya berada di subkulit S, nomor golongannya sama dengan jumlah elektron terakhirnya. Jika elektron terakhirnya berada di subkulit P, nomor golongannya jumlah elektron terakhir pada subkulit S dan P. Yang kedua, golongan B. Unsur yang berada di golongan B memiliki elektron terakhir di subkulit D. Nomor golongannya ditentukan dari hasil penjumlahan elektron di subkulit S dan D. Yang ketiga, golongan transisi dalam atau 3B. Golongan transisi dalam memiliki subkulit terakhir F. Yang keempat yaitu elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Yang kelima, kulit valensi, yaitu kulit valensi menyatakan kulit tempat melekatnya elektron valensi. Yang keenam, blok. Blok menyatakan letak subkulit dari elektron valensi, misalnya S, S+P, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom dan kulit terluarnya. Ketentuan yang berkaitan dengan jari-jari atom adalah dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini karena jumlah kulitnya semakin banyak. Yang kedua, dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Hal ini karena jumlah kulitnya tetap, sedangkan muatan intinya semakin banyak. Selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam bentuk gas. Dalam satu periode, semakin ke kanan energi ionisasi akan semakin besar. Sementara itu, dalam satu golongan, semakin ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan oleh atom gas untuk berubah menjadi ion negatif. Dan yang keempat yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Dalam satu periode, semakin ke kanan keelektronegatifan semakin besar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah keelektronegatifannya semakin kecil. Itulah tadi penjelasan tentang materi sistem periodik unsur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi stoikiometri dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian stoikiometri, yang kedua yaitu hukum dasar stoikiometri, yang ketiga
perhitungan stoikiometri pada persamaan kimia setara, dan yang terakhir yaitu pengertian massa molar. Yang pertama yaitu pengertian stoikiometri. Stoikiometri adalah suatu pokok bahasan dalam kimia yang melibatkan keterkaitan reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia untuk menentukan kuantitas dari setiap zat yang bereaksi. Yang selanjutnya yaitu hukum stoikiometri, di mana hukum stoikiometri terbagi menjadi 3. Yang pertama hukum kekebalan massa, di mana massa produk sama dengan massa reaktan. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap, di mana senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur kimia dengan perbandingan massa unsur yang tetap sama. Yang terakhir yaitu hukum perbandingan berganda, di mana jika suatu unsur bereaksi dengan unsur lainnya, maka perbandingan berat unsur tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang ketiga yaitu perhitungan stoikiometri pada persamaan kimia setara. Dalam stoikiometri, suatu persamaan kimia yang setara memberikan informasi untuk membandingkan setiap elemen dalam reaksi berdasarkan faktor stoikiometri. Faktor stoikiometri merupakan rasio dari mol setiap senyawa atau zat yang bereaksi. Yang terakhir yaitu pengertian massa molar. Sebelum melakukan perhitungan stoikiometri, kita perlu mengetahui apa itu massa molar. Massa molar merupakan rasio antara massa dan mol dari suatu atom. Sekian penjelasan materi sistem periodik unsur dan stoikiometri dasar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.